itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Kali ini kita akan ketemu lagi di API Travel Talk, akan membahas mengenai salah satu nominasi, yaitu Kemilau Pesawaran, kategori brand pariwisata terpopuler. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nanti dengan Mardia dari dari API Ambassador. Yang kedua adalah Bapak El Safri dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasawaran. Yang berikutnya, yang ketiga adalah Om Yopi Panke dari travel blogger komunitas di Kabupaten Pasawaran. Sebelumnya saya coba undang Bapak Kadis dan yang lainnya. Sebentar ya. Ya, saya coba undang Bapak El Safri atau Pak Rizal. Oke, kali ini kita coba bahas nanti seputar tentang brand Kemilau Pasawaran di kegiatan Travel Talk kali ini. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Iya, siap. Oke, ini kita mulai aja ya Pak ya. Nanti sambil jalan, tadi Mas Yopi izin dulu, nanti akan masuk, lantas Mardia juga dalam perjalanan nanti akan masuk join bersama kita. Oke, ini sinyalnya udah oke nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Gimana Pak, sehat-sehat ya? Insya Allah di sana sehat Alhamdulillah semua. Sehat, Alhamdullah sehat. Ya, amin. Ya. Ya, ini nanti kita coba ngobrol santai Pak, terkait dengan Pesawaran sendiri gitu ya. Yang saat ini kan memang masuk di dalam kategori brand pariwisata gitu ya. Gitu. Memang brand pariwisata ini memang sangat penting gitu ya, bagi pariwisata di daerah. Oke, kita langsung coba. Nah, ini ada yang masuk Pak sebentar. Nah, ini udah mau join Mas Om Yopi ya. Saya panggilnya Pak Rizal aja ya, atau siapa Pak? Pak El. Oh, Pak El. Oke. Pak El. Siap Pak El. Iya, Pak El. Kalau Om Yopi, saya panggil apa nih? Mas atau Bang aja, Mas. Oh, Bang Yopi ya. Oke. Sambil nunggu Mardia, kita ngobrol-ngobrol dulu mengenai Kemilau Pesawaran nih Pak. Jadi memang kemarin urutan berapa nih Pak sementara? Menurut informasi sudah 10 besar Pak. Oke, ya 10 besar. Dan ke-6. memang ini kan baru start awal Pak ya. Jadi mudah-mudahan semakin bisa. Intinya sih bukan untuk juaranya, tetapi lebih intinya dikenal dan pariwisatanya semakin berkembang, intinya gitu kan. Oke, mungkin saya juga langsung aja tanya ngobrol-ngobrol ke Pak El nih dulu nih. Pak El, memang ini kan masa pandemi Pak ya. Kalau di kota-kota besar ya seperti Jakarta dan yang lainnya memang PPKM nih masih diperpanjangkan. Kalau di sana untuk Pesawaran bagaimana Pak di masa pandemi ini Pak? Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa dulu Pak Pat ya. Oh siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. Pak Pat.
Selamat sore, Kang Yopi. Ya Pak. Ya, Tabik pun. Kalau Ya kita pun. salam Tabik pun tuh dijawab ya pun gitu Pak. Itu Oh ya dengan pun, apa? oke Pak. Ya, tanda apa? Tanda menghormati lawan Oh bicara. ya, Apakah itu iya. kamu atau? Jadi saya sedikit tarik ke belakang. Pandemi ini dengan berbagai level atau eskalasinya sudah hampir 2 tahun kalau tidak salah Pak Pat ya. Iya, iya. Memang seperti apa ya, sudden impact kalau pertama sekali ketika terjadi pandemi, masih kalau nggak salah itu sebelum PSBB ya kalau nggak salah terbatas. Nah Betul. itu kita memang on and off Pak Paat, baik dari sisi kebijakan yang mengikuti dinamika yang ada di lapangan. Nah di lapangan itu sendiri memang terutama di awal-awal memang ada beberapa katakanlah kecamatan yang kebetulan kecamatan itu berpotensi pada saat itu untuk terjadinya dulu masih kalau nggak salah itu imported case ya, jadi bukan local transmission tapi imported case. Itu yang kita khawatirkan karena kita ini pasarnya yang bisa dibilang Sumbaksel, Palembang dan sekitarnya Bengkulu, kemudian dari Jakarta, Bogor, Bandung juga lumayan. Nah itu kita jaga untuk imported case, kita hanya sebatas prokes pada saat itu. Iya. Dengan 3M-nya. Kita buat kebijakan, regulasi, dan seterusnya. Sampai dengan sekarang ini, memang ada semacam apa ya, tarik ulur kebijakan itu tergantung bagaimana perkembangan situasi di lapangan. Nah yang kita sedihkan terakhir Pak Paat, yang terkini, itu ya menyesuaikan dengan adanya PPKM, beberapa wilayah memang kita terkena zona merah, sehingga bisa dibilang quote-unquote kita kolaps. Karena bukan kolaps orang nggak datang, Pak Paat, tapi karena kitanya sendiri membentengi diri untuk dengan regulasi untuk tidak membuka dulu. Membuka dulu artinya kita mohon kesabaran pada semua pihak, terutama pihak destinasi dan para pelaku wisata yang kami yakin memang sangat memprihatinkan Mas. Makanya hari ini saya sedang mempertimbangkan untuk mengusulkan ke pimpinan Pak Bupati dalam hal ini apakah bisa dipertimbangkan PPKM yang diperpanjang ini kita beri kelonggaran di soal penutupan destinasinya. Dengan tentu pasti kita prokes yang ketat dan kesanggupan dari pihak destinasi untuk melakukan semacam pernyataan kalau memang satu sisi kita harus menyelamatkan jiwa manusia, sisi lain juga tidak langsung dia melalui ekonomi yang bergerak juga berakhir kepada jiwa manusia. Nah trade off seperti itu yang kita jaga, pendulumnya kita di tengah. Begitu Pak Pat. Makasih. Iya, siap-siap. Ya memang ini hampir dirasakan semua destinasi lah ya, semua pemerintah daerah hampir merasakan, apalagi memang pelaku pariwisata secara langsung merasakan hal ini gitu ya. Namun memang sebagai insan pariwisata kita nggak berhenti di situ Pak. Sebenarnya kita bagaimana menggalang menggalang masyarakat, menggalang para insan pariwisata untuk tetap mempromosikan sambil menunggu COVID ini berlalu. Nah, kami yakin sih COVID ini kan akan berlalu gitu Pak. Nggak mungkin dia tetap terus gitu. Amin. Ya Pak, langsung ke topik ini Pak. Memang kami lihat ini brand pariwisata di beberapa daerah kian bermunculan gitu Pak ya. Nah, kami lihat Kemilau Pesawaran ini sebagai brand di Kabupaten Pesawaran, ini apakah brand baru atau memang merebranding dari brand sebelumnya Pak? Ya. Terima kasih Pak Pat. Saya masuk ke pariwisata, ini tahun ketiga Pak Pat. Oke. Pada saat D-Day atau tea time itu saya pagi dilantik, malam itu launching branding.
Oh, luar biasa. Launching branding. Jadi branding ini sebenarnya branding baru, bukan rebranding. Nah, tapi memang itu tepatnya tanggal 20 Februari 2020 launching. Nah, dan kita sudah sosialisasi branding juga. Ini Pak Paat, kita sudah sosialisasikan branding ini ke seluruh stakeholder, baik dari sisi owner destinasi maupun dari sisi traveler, ada juga dari komunitas Genpi, saya Pak Yopi dan semua stakeholder kita sosialisasikan branding para wisata ini. Jadi kalau pertanyaannya itu apakah rebranding atau branding, ini new branding, memang betul-betul branding baru. Ya, branding. Oke. Nah, berarti di sini memang penggagasnya dari Bapak sendiri ya, artinya dari Dinas Pariwisata dari sendiri. Kami dari Dinas Pariwisata, alhamdulillah. Oke. Bisa diceritakan nggak Pak dari Kemilau Pesawaran ini yang akan dicapai apa, atau memang Kemilau ini menandakan bahwa brand dari Pesawaran sendiri untuk mengangkat semua destinasi yang ada di sana itu harus pakai nama Kemilau atau bagaimana? Ada asal usulnya nggak, Pak? Ya, izin Pak Art, Pak Yopi, kita kalau ditanya apakah branding, mungkin kita lihat latar belakang historical dulu ya, Pak Art ya, boleh sedikit ya. Siap. Ya, secara historical, mungkin cultural, kemudian juga industrial, kemudian larinya nanti ke legal. Branding ini secara historical memang sangat menggambarkan secara kental tentang sejarah berdirinya Pesawaran yang berapa belas tahun yang lalu pecah dari Lampung Selatan. Nah, secara filosofis, lambang di sana, Pak, ada gunung, ada emas, ada kemudian perahu, itu punya makna sendiri-sendiri. Nah, kalau di situ juga ada payung emas, itu payung itu melambangkan pengayoman, perlindungan terhadap masyarakat. Kemudian gunung itu melambangkan kekayaan alam. Juga perahu itu menggambarkan karakter powership-nya pemerintahan di Kabupaten Pesawaran. Nah, semua yang historical itu secara kultural juga kita mengadopsi yang namanya modernitas, kemudian tren, juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kekinian. Oke. Nah, jadi kenapa saya bicara seperti itu, Pak Fahad? Karena ini sangat simple, sangat applicable, dan maaf ngomong, insya Allah ya, kalau memang itu kita buat sesimpel mungkin, sehingga karena ini memang untuk pada akhirnya digunakan untuk skala industri. Kami rencanakan nanti seluruh produk yang keluar dari Pesawaran akan di labeling, semacam mandatory labeling. Jadi kita harus pakai logo Pesawaran yang nantinya mungkin dikomersialisasikan. Yang tujuannya untuk tentu pasti sebesar-besarnya manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Pesawaran. Nah, secara legal memang kita mau segera daftarkan ke Menkumham agar segala sesuatu yang berhubungan dengan branding ini, kalau misalnya maaf ngomong di belakang nanti sudah berkembang demikian pesat, ada semacam penyalahgunaan atau pemanfaatan yang tidak pada tempatnya, kita bisa melakukan komplain-komplain yang sifatnya formal. Nah, yang terakhir mungkin ya Pak Ad izin, kami berharap dengan adanya branding ini, tadi sudah disinggung oleh Pak Ad, kita mencoba untuk mengangkat, syukur kalau Pak tadi bilang menang, kalau nggak menang pun substansinya kita dapat. Yang penting melalui branding ini kita bisa lebih dikenal, lebih familiar, lebih famous, menjadi lebih lekat lah di hati para katakanlah traveler atau semacam turis baik domestik maupun mancanegara. Begitu Pak Yopi. Ya, siap. Oke, mungkin saya coba beralih ke Pak Yopi ini, Om Yopi ya. Bang ya, sorry tadi harusnya Bang. Oke.
Ini kembali lagi ke yang tadi nih, apa namanya, masalah COVID ini, masalah pandemi. Memang pandemi sangat terasa, terutama di pelaku pariwisata, di industri pariwisata yang bersentuhan langsung. Nah ini di komunitas sendiri itu kan komunitas pariwisata termasuk travel blogger dan fotografer dan lain-lain yang bergabung entah di Genpi entah di komunitas lain pastinya juga sedikit berdampak akan hal itu. Apakah di masa pandemi ini ada kegiatan-kegiatan lain yang ibaratnya bisa mensupport pariwisata agar bangkit di masa setelah pandemi nanti gitu? Gimana, Om Yopi? Ya, baik Mas Pat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pat, Pak Kades, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kalau untuk kegiatan, ya dibanding jauh sebelum pandemi memang jauh berkurang ya. Iya. Tapi bukan berarti kita hanya berdiam diri saja menunggu sampai pandemi selesai. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Secara promosi, jualan, kita tetap bisa promosi. Cuman salesnya kan nanti belum tahu kapan. Tapi promosi itu harus tetap berjalan, mengangkat branding Gemilang Pesawaran. Terus bisa juga dengan berwisata memang nggak boleh ya Pak Kadis, Pak Saad. Tapi bukan berarti kita tidak boleh eksplorasi. Selagi kita yang tidak boleh itu kan berkerumun ya, PPKM itu kan bukan berarti kita tidak boleh berkegiatan, berpergian ya. Tapi dalam konteks kita eksplorasi untuk kepentingan kabupaten, untuk mengangkat hal-hal yang patut diangkat, atau dalam inilah ya, memantau situasi, kita tetap bergerak, Pak Kadis, Pak Saad. Jadi misalnya apa nih yang harus kita lakukan ke depannya di hutan mangrove Petengoran misalnya, apa yang nanti harus kita lakukan di Pulau Pahawang atau di desa wisata Harapan Jaya yang juga diikutkan lomba di desa wisata se-Indonesia, Pak Saad. Jadi hal-hal itu tetap terus kita pantau, nggak bisa dengan offline ya, dengan online. Terus sekarang zamannya teknologi ya, tidak bisa langsung dengan bepergian ya, kita tetap memantau lewat grup WhatsApp, lewat Japri, lewat telepon, tetap kita pantau. Selain itu juga, alhamdulillah saya sebagai travel blogger juga sudah MOU Pak Saad dengan Dinas Pariwisata. Nilai MOU-nya itu Rp 0 rupiah. Jadi itu yang kita banggakan. Kita kerjasama membantu pemerintah itu kan orang berpikirnya wah ini ada anggaran, ini ada APBD. Padahal nggak begitu. Kalau banyak orang berpesan ke saya itu the more you give, the more you get. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kita terima. Jadi semakin banyak yang kita berikan ke Pesawaran, saya yakin juga semakin banyak yang bakal saya dapat sebagai travel blogger. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Untuk kapan dibukanya, kita berharap semoga pemerintah bisa memberi kelonggaran ya. Apalagi kan ini instruksinya dari pusat, bukan sepihak dari Kabupaten Pesawaran. Dari pusat memberi instruksi, terus ditambah dengan surat edaran gubernur, terus dikuatkan dengan surat edaran bupati ya. Kita menunggu saja kalau soal PPKM ini. Terima kasih. Oke. Tadi sudah disebutin nih sama Bang Yopi nih, disebutin beberapa destinasi yang ada di sana. Nah, memang saya coba lihat ternyata yang populer di Lampung lah, dalam area Lampung ini provinsi, ternyata hampir sebagian besar tuh ada di Pesawaran rupanya, gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah, mungkin Om Yopi bisa info deh, tadi beberapa destinasi, mungkin 10 destinasi yang wajib lah di sana itu dikunjungi, apa aja coba? Di Pesawaran ya? Iya, di Pesawaran sendiri. Yang paling terkenal itu ya Pulau Pahawang ya. Pulau Pahawang di sekitarnya ada Pulau Kelagian, ada Pulau Balak, ada Tanjung Putus.
terus ada Pulau Mahitam, ada Tegalmas, itu yang pulau. Terus itu udah berapa ya? Tangkil, Pulau 5 tahun. Tangkil. Pulau Tangkil ya, itu udah hampir 10 sendiri itu. Belum pantai-pantainya, ada Pantai Mutun, ada Kelara. Pantai Sari Ringgung, ada Pantai Clara, terus ada Teluk Hantu yang lagi mulai naik di kalangan netizen. Terus Dewi Mandapa, terus di sebelahnya ada hutan mangrove. Hutan mangrove ini juga bagus, tangkupannya bagus, terus flora faunanya juga bagus. Kita bisa ngelihat burung kingfisher di situ, terus ikan-ikannya banyak. Banyak potensi itu banyak. Ya, tapi bukan hanya potensi ya. Pemerintah daerah juga pelaku wisata sudah banyak mengangkat potensi destinasi ini.